Oke teman-teman, berjumpa lagi ya pada kesempatan kali ini ya teman. Eh, saya akan sharing ya bahwa saya itu kan berjualan di sini ya, di tempat yang baru ini sekitar baru 9 hari ya seperti itu. Dan bagaimana perkembangan pada saat ini. Sekalian saya menjawab ya beberapa pertanyaan teman-teman juga tentang ya mungkin salah satunya ketika sudah membuat adonan kemudian meratakan, motong-motong seperti itu, mekanisme seperti apa, dan banyak permasalahannya ini seperti itu. Nah, saya menceritakan seperti ini ya teman. Saya sendiri membuka di sini kurang lebih kan baru semingguan lebih kan, belum ada 2 minggu ya, baru 9 hari kan seperti itu, 9 hari jualan seperti itu. Dan saya juga pertamanya itu agak sedikit pesimis ya, karena waktu buka-buka awal itu saya sudah cerita kepada teman-teman semua berapa omset yang saya peroleh ya. Jadi hanya kisaran 100.000, dan alhamdulillah sekarang di hari ke-9 saya membuka di sini itu sudah dapat omset ya, artinya di atas 300-300an. Seperti kemarin masih 250, seperti 200-200an gitu. Dan ya itulah perkembangannya yang saya sempat pesimis juga, karena memang dari pengalaman saya sendiri ya teman-teman, ketika membuka tempat jualan yang baru itu biasanya itu omset ya mungkin lebih dari 100.000, bahkan lebih dari 200.000 kan seperti itu. Menurut saya prospek bagus, apalagi ketika saya di Kalimantan, ketika mana yang saya buka pertama itu rata-rata di atas 200.000 semua untuk hari pertama ya, sedangkan saya di sini kemarin hanya dapat 100 ya seperti itu, dan hari kedua 111, meningkat, dan saat ini di hari yang ke-9 itu sudah mencapai 300an lebih. Ya saya juga sudah bersyukur ya teman-teman. Jadi artinya seperti ini, memang daerah-daerah yang mungkin lebih relatif baru ya, orang-orang di sini mengenal makanan ini, walaupun sebagian mungkin sudah ada yang tahu ya namanya bolang-baling atau roti goreng atau cakwe, sebagian tidak tahu, tapi kebanyakan juga orang itu masih bertanya ya teman. Ketika buka itu, kita buka, nah makanan apa sih, isinya apa, yang sering ditanyakan seperti itu. Berbeda dengan teman-teman yang merintis di Pulau Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa itu namanya bolang-baling atau roti goreng itu kan sudah relatif ya, artinya sudah banyak sekali yang tahu, sehingga kita tidak perlu memasarkan lagi ya, atau memperkenalkan lagi, mereka sendiri sudah tahu seperti itu. Nah, jadi perkembangannya ya teman-teman di tempat yang baru ini hanya sebagai apa ya, wawasan kita saja. Nah, kemudian teman-teman ya, memang banyak permasalahan ya ketika kita itu jualan roti goreng ataupun bolang-baling ini, terutama di adonan ya teman. Saya juga kadang mengalami kendala, sampai hari ini pun ternyata saya juga membuat cakwe ini kurang pas ya, artinya ya mungkin kalau cakwe ini tuh permasalahan terbesar menurut saya tuh ada di apa namanya, bumbu ya, di bumbu, yaitu di bawang putih ya. Seperti itu, bawang putih itu kalau saya kasih dikit itu akan bagus di adonan, tetapi kurang gurih rasanya seperti itu, karena aroma cakwe itu adalah di bawang itu. Jadi bawang-bawang seperti ini ya, bawang-bawang ini yang mempengaruhi. Jadi saya mau memberinya lebih maksimal, walaupun airnya kalah di adonan seperti itu. Kadang kalau waktu biasanya waktu di Kalimantan saya beri air hangat, karena keterbatasan sekarang ini saya belum, tapi saya menjaga kualitas, yang penting rasa ya. Nah, begitu juga ada tadi teman kita sempat WhatsApp dengan saya mempermasalahkan tentang adonan itu ketika sudah dipotong itu kan tidak apa ya, artinya tidak kopong ataupun mungkin lebih padat, dan ketika dipotong-potong itu tipis sebelah kan seperti itu. Jadi ini perlu saya beritahu kepada teman-teman semua ya. Memang kalau kita usaha di setiap daerah pun akan targetnya pun akan berbeda ya. Kalau umpamanya di Pulau Jawa teman-teman menarget rata-rata itu mungkin kisaran dari 1 kilo itu hasil ya, mungkin 40-50 itu sudah standar sekali seperti itu. Artinya 40.000 ya sampai 50.000 hasil dari 1 kilo ya seperti itu sudah standar sekali. Nah, berbeda juga ketika saya di Kalimantan, bahkan sekarang masih ada di sana juga beda. Sebenarnya di sana tuh pelanggan tidak terlalu apa ya, artinya tidak terlalu kritis ya, ataupun tidak terlalu menuntut.
Jadi kita potong-potongnya agak tipis dan kecil itu tidak masalah. Tapi kalau di Pulau Jawa karena persaingan yang sangat berat, ya kita otomatis akan menjadi suatu permasalahan. Tapi ketika saya di Lampung pun saya akan mengikuti di Jawa ya seperti itu. Jadi di Jawa potongannya tebel-tebel dan relatif besar ya seperti itu. Nah, jadi kenapa kadang itu kan permasalahan di adonan itu teman-teman ya, ada yang tidak bisa ketika digoreng, kemudian bisa tipis sebelah ketika digoreng gitu ya teman. Nah, kemudian banyak lah. Nah, seperti itu. Saya hanya menyarankan ketika teman-teman ingin potongannya itu ya setidaknya itu walaupun tidak rata sama rata, tapi kelihatan itu sudah berbentuk yang sesuai ya seperti itu. Jadi teman-teman harus melakukan ataupun ketika menumpuk adonan itu jangan terlalu tipis dulu kan seperti itu, jangan terlalu tipis dulu sehingga nantinya juga ketika ditarik itu, dan tarikannya jangan terlalu panjang ya, itulah resikonya ya, jangan terlalu panjang ketika dipotong-potong. Kalau saya itu kan potong dengan ukuran 3 jari sini ya, seperti saya potong-potong seperti itu. Nah nanti pas digoreng ya pasti ada sih yang selip itu pasti di sebelah itu pasti ada, tapi mayoritas itu sudah layak lah hari ini seperti itu untuk dijual kan seperti itu. Nah itu salah satunya adalah pas kita ngesap itu kan. Nah ada alasan lagi ketika ternyata katanya nariknya itu susah ya. Nah ini juga permasalahan ya teman-teman, permasalahan klasik ya bagi kita pedagang roti goreng atau bolang-bolang ini. Jadi memang kalau kadang itu kan kurang mulur ya, kurang mulur bisa jadi karena kurang kalis kita mengadon buat adonan, kemudian bisa jadi juga karena mentega kita kekurangan mentega atau telur itu berpengaruh juga. Nah itu bisa untuk menarik atau memulurkan ya seperti ini, nantinya dia tidak kembali ketika ditarik itu. Tapi tariknya jangan terlalu panjang-panjang ya, terlalu panjang gitu ya teman. Kalau kami waktu di Kalimantan itu ditarik panjang itu tidak masalah ya, artinya karena potongan kecil-kecil tipis-tipis itu kan tidak masalah. Bayangan ya kalau di Kalimantan itu saya itu minimal 1 kilo itu jadi 70.000 ya, bahkan 80-an ribu kan seperti itu, kan lebih bisa lebih seperti itu. Bahkan kalau seperti rekan-rekan saya di sana bisa sampai 100.000 itu di Kalimantan itu. Tapi memang seperti itulah keadaannya. Kemudian dengan apalagi dengan mixer ya, dengan mixer itu pasti bisa 100.000 karena mixer itu sebenarnya kalau pandai-pandai kita mencari selaknya itu akan sangat bagus sekali. Nah itu beberapa permasalahan yang kadang kita muncul ya teman-teman ya, ketika kita sudah usaha sudah berjalan ternyata kendala-kendala itu sangat banyak sekali. Ya intinya kalau kita membuat roti goreng ataupun cakwe ini ya teman-teman, jadi permasalahan klasiknya itu adalah cara membuat adonannya sendiri seperti itu. Jadi teman-teman harus menguasai dulu kan seperti itu. Yang kedua setelah adonan jadi, nah ini juga kan apa ya namanya main tepung ini ya teman-teman, itu kan kadang kita tidak bisa di samaratakan. Artinya hari ini ya kita bisa buat bagus gitu kan, baik adonan kalis baik, apalagi kalau kita yang manual mesin saja ataupun mixer saja kadang-kadang kita selip ya seperti itu. Besok belum tentu bagus itu, sehingga ya itulah repotnya ya. Walaupun semua sudah ditakar pas gitu kan, semua ada timbang segala macam, itu pasti ada perbedaannya. Tapi kalau sudah terbiasa, artinya walaupun itu terlihat tidak sempurna, tapi itu akan tetap baik kelihatan, apalagi layak tidak dijual itu ya tetap, menurut saya ya tetap layak seperti itu teman-teman ya. Nah jadi itu ya teman-teman berbagai permasalahan yang kita hadapi ketika kita itu usaha roti goreng dan cakwe. Nah kemungkinan kita itu sambil belajar ya, artinya kalau usaha seperti ini kan tidak bisa langsung dipaksakan langsung bagus seperti itu. Jadi apalagi bagi teman-teman yang baru pemula ya, pemula belajar, pemula usaha, saya pun merasakan sedemikian. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada itu kita perbaiki sambil jalan. Bahkan artinya dengan resep-resep ini bisa-bisa kan nantinya menurut kita kurang baik, kita perbaiki sambil jalan, apa sih kurangnya seperti itu, dan permintaan pelanggan seperti apa kan. Nah, itu sambil jalan kita perbaiki. Nah jadi itu tadi ada sekedar cerita tentang bagaimana penjualan ketika saya usaha awal ya, baru buka, artinya seperti itu, baru buka merintis usaha di sini. Kemudian dan berbagai permasalahan yang ada itu, intinya kita harus tetap optimis saja dan jangan putus asa ya, karena saya juga yang sudah lama di bergelut seperti ini, karena kendala-kendala itu
pasti banyak sekali ya, bukan hanya teman-teman semua yang baru pemula, apalagi yang mau belajar itu dipikirkan lagi bahwa resiko dan permasalahan itu pasti banyak sekali, sehingga kita itu harus kuat ya, kuat menghadapi permasalahan ini. Walaupun kadangkala kalau kita membuat roti goreng ini, kita sudah goreng sudah jadi, menurut kita sendiri yang kurang puas, artinya masih harus diperbaiki. Walaupun orang lain sebenarnya tidak semua orang tahu ya hanya kekurangan apa, justru diri kita sendiri kadang kurang pede ya seperti itu. Karena ya tingkat kepuasan kita sendiri sehingga kita tuh lebih berani mengekspos ya seperti itu, untuk kegiatan kita ataupun jualan yang kita hadapi saat ini ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya ceritakan bagaimana perkembangan saya ketika merintis usaha terutama di Kota Bandar Lampung ini. Dan ya mudah-mudahan ini lancar ya teman-teman, kita doanya mudah teman-teman juga begitu juga usaha teman-teman lancar. Dan bagi yang pemula, yang mau belajar, yang ya kita sama-sama untuk belajar di sini melalui media ini. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.